All right. Good afternoon, students. Good afternoon, students. How are you today? Om Swastiastu. Jadi selamat siang anak-anak semua untuk kelas 10. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan keluarga kalian di rumah, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat semuanya. Baik, anak-anak semua, jadi untuk yang bergabung baru sekitar 40 orang. Ya, jadi karena ini sudah menunjukkan jam 12 sesuai dengan jadwal. Jadi kita akan langsung mulai untuk pembahasan materi hari ini. Baik, anak-anak semua, jadi untuk di semester genap ini ya mungkin ada yang baru pertama kali melihat Pak mengisi untuk pelajaran bahasa Inggris melalui Zoom. Kalau nggak salah Pak baru sekali saja untuk semester ganjil pernah mengisi. Jadi untuk bahasa Inggris seperti yang kalian ketahui mungkin di kelas 10 itu ada 3 orang ya. 3 orang guru yang mengajar bahasa Inggris. Termasuk Pak sendiri. Jadi untuk hari ini Pak akan menyampaikan materi yang akan kalian pelajari. Ini salah satu materi ya yang akan kalian pelajari di awal semester genap. Ya. Jadi mudah-mudahan kalian masih antusias, apalagi ini jamnya siang. Jadi Pak yakin banyak yang mengantuk, apalagi pembelajarannya bahasa Inggris. Oke, jadi mudah-mudahan kalian tidak mengantuk. Jadi anak-anak semua, our topic today is about simple past and present perfect. So there are two learning materials that will be discussed. Oke, jadi ada 2 materi yang akan kita pelajari, itu khususnya mengenai tenses. Jadi Pak juga perlu menyampaikan di sini ya. Mungkin ketika kalian mempelajari bahasa Inggris di awal itu, tenses merupakan salah satu hal yang banyak atau salah satu hal yang siswa paling banyak merasa susah di bagian tenses. Ya, karena banyak perubahan kata kerja, setelah itu penggunaan adverb atau keterangan waktu dan lain sebagainya. Oke, jadi masih banyak siswa yang mengalami permasalahan di bagian tenses. Mungkin yang paling gampang kalian ketahui itu adalah simple present. Ya, itu yang paling dasar yang harus kalian ketahui, simple present. Oke, tapi untuk materi hari ini itu mengenai simple past. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jadi nanti untuk materi ini di akhir pembelajaran itu kalian diharapkan bisa untuk mengetahui perbedaan antara penggunaan simple past dan juga present perfect. Ya. Jadi kalian bisa atau diharapkan mampu atau dapat membedakan perbedaan atau penggunaan simple past maupun present perfect. Ya, itu tujuan pembelajaran dari materi ini. Baik anak-anak semua, dalam bahasa Inggris itu ada 3 hal yang penting di dalam suatu kalimat, khususnya tenses ya. Itu ada 3. Yang pertama itu present, oke, sekarang. Setelah itu ada past, itu lampau atau yang sudah berlalu. Setelah itu ada future, yang akan datang. Jadi ada present, past, and future. Jadi seperti yang kalian ketahui, simple present, simple past, simple future. Ya, jadi ada 3 di sini. Itu dasarnya dulu kalian harus ketahui. Yang sudah berlalu atau lampau, sekarang, setelah itu yang akan datang. Jadi ada 3 yang kalian harus ketahui dasarnya dulu ya. Baik, kita lanjut. Simple past. Jadi ini karena ada 2 tenses yang harus kalian pelajari. Jadi ini kita akan bahas satu persatu dulu, tidak langsung keduanya, perbedaannya langsung tidak. Kita akan bahas satu persatu dulu. Karena ini pembahasannya lumayan banyak. Oke, jadi nanti untuk anak-anak semua,
jika ada pertanyaan, nanti bisa raise hand. Nanti Pak juga akan berikan nantian soal untuk kalian, jika waktunya memungkinkan. Tunggu sebentar. Baik, kita langsung mulai ya. Oke. Simple past and present perfect tense. Jadi di sini di awal ini ada dua kalimat pertanyaan or interrogative sentence. So there are two interrogative sentences. Oke, ada dua kalimat pertanyaan di sini. Bisa kalian lihat di slide. Jadi yang pertama itu yang paling atas itu ya. Where did you go last week? Oke, itu pertanyaan pertama. Setelah itu yang di bawahnya ada where did you go in the last week? Oke. Ini jawabannya berbeda. Jadi pertanyaan juga berbeda, jawabannya otomatis berbeda. Oke, ini dasar dulu ya. Dari sini. Ini Pak kalimat pancingan pertama di sini di awal. Oke. Jadi, where did you go last week? Ada yang tahu artinya ya? Bisa raise hand. Where did you go last week? Ada yang bisa raise hand. Raise hand-nya. Oke. Oke, ada 2 orang. 3 orang. Oke, good. 4 orang. Oke, coba. Oke, Priyana Mas, please press unmute. Okay, please, Priyana Mas, please press unmute. Oke. Sudah, Pak. Ya, please speak clearly. Sudah kedengaran, Pak? Ya, sudah kedengaran jelas. Silakan. Apa artinya where did you go last week? Where did you go last week berarti kemana kamu pergi minggu lalu. Okay, thank you so much, Fiona. Good answer. Kemana kamu pergi minggu lalu? Okay, thank you so much. Okay, itu yang pertama ya. Bagaimana dengan pertanyaan yang di bawahnya? Where did you go in the last week? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Where did you go in the last week? Okay, what about the male students? Okay, Trisna Purnama. Okay. Please press unmute, Trisna. Kedengaran, Pak? Ya, silakan. Where do you go last week artinya sama, yaitu kemana kamu pergi akhir pekan. Oke, kemana kamu pergi akhir pekan? Oke, thank you so much, Trisna. Ya, oke. Baik anak-anak semua, jadi dari 2 pertanyaan ini jawabannya sudah menggunakan 2 tenses yang berbeda. Oke, yang pertama seperti jawaban dari teman kalian tadi, Priyana ya, Priyana Mas. Oke, jadi where did you go last week? Kemana Anda pergi minggu lalu? Oke, sedangkan yang di bawahnya where did you go in the last week? Kemana Anda pergi seminggu terakhir? Oke, seminggu terakhir itu Anda kemana saja? Oke, itu perbedaannya. Nanti kita akan bahas lebih detail ya, biar kalian bisa mengetahui perbedaannya. Karena ini tensesnya juga sangat penting selain simple present. Baik, kita akan masuk ke pengertian atau tenses yang pertama. Kita fokuskan di bagian simple past. Oke, let's start with the definition of the simple past atau in bahasa pengertian dari simple past tense. Simple past tense itu apa? Ini masih banyak pembahasan yang lainnya. Termasuk nanti ada juga pattern-nya atau rumusnya. Oke, let's start pengertian dari simple past tense. Oke, anak-anak semua bisa dibaca dulu sebentar. Jadi kita sudah singgung sedikit tadi di awal apa itu simple past tense ya. Jadi Pak bacakan sekali lagi, Jadi Pak bacakan sekali lagi di sini pengertian dari simple past tense. Jadi simple past tense itu adalah sebuah tenses atau tense dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa ataupun kejadian ataupun acara yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai.
Jadi simple past. Jadi kejadian yang sudah berlangsung di masa lampau atau dulu dan sudah selesai. Oke, itu yang dimaksud dengan simple past tense. Itu kita pertama itu mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih itu simple past tense? What is simple past? What is the definition of the simple past? And so on. Kalian harus tahu dulu. Oke, karena seperti Pak bilang tadi ya, Pak tekankan lagi, tenses merupakan salah satu kendala yang masih banyak dialami oleh siswa ketika mau berbicara. Oke, apalagi kalian nanti di dunia pariwisata, tamu itu, karakter tamu itu berbeda ya. Ada yang hanya menekankan atau menginginkan kalian untuk berbicara, itu yang penting dia ngerti maksud kalian. Ada juga tamu yang memperhatikan struktur bahasa kalian atau struktur kalimat kalian. Oke, ada yang memperhatikan, ada juga yang tidak, tergantung tamunya. Oke, yang penting ngerti aja, ada yang seperti itu. Oke, kita harus menggunakan grammar, tutur bahasanya atau strukturnya harus benar, ada yang seperti itu juga. Langkah baiknya jika kalian mengetahui struktur kalimatnya, subjek, predikat, dan lain sebagainya, itu kalian harus tahu. Oke, ini kita mulai pertama itu dari pengertiannya. Oke, next. The second one is about the function of simple past. Jadi fungsi dari simple past tense itu apa saja? Ini kurang lebih ada 5 ya. Oke, bisa kalian baca. Kalau mau dicatat boleh, atau langsung di screenshot boleh juga. Silakan. Oke, sudah banyak yang bergabung ya. Kurang lebih ada 100 lebih. Terima kasih banyak bagi yang sudah bergabung. Ya, jadi bagi yang masih menonaktifkan videonya, bisa diaktifkan biar bisa Pak lihat wajah kalian. Ya. Karena Pak belum begitu tahu semuanya ya, khusus untuk kelas 10. Karena Pak hanya mengajar di kelas 10 AP1 kalau udah kita buka. Oke. Jadi kurang lebih ada 5 di sini. Oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah membicarakan kejadian atau sebuah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, akan tetapi tidak ada kaitannya dengan peristiwa saat ini. Yang pertama. Oke. Itu fungsi dari simple past tense yang pertama. Membicarakan kejadian atau sebuah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Jadi intinya di sini adalah pada masa lampau. Jadi past, sudah berlalu, sudah berlangsung. Dan tidak ada hubungannya dengan hari ini atau peristiwa saat ini. Setelah itu nanti Pak akan berikan contoh kalimatnya di slide selanjutnya. Baik, yang kedua itu adalah membicarakan sebuah peristiwa maupun kejadian yang telah usai atau selesai dialami oleh seseorang. Jadi membicarakan sebuah peristiwa ya, yang dialami oleh seseorang. Oke, nanti Pak berikan contohnya. Oke, silakan catat. Setelah itu yang nomor 3 itu adalah membuat sebuah cerita. Ini sangat menarik ya, membuat sebuah cerita. Oke, kenapa ini Pak bilang sangat menarik? Karena Pak yakin kalian di sini banyak yang suka liburan, mungkin ada yang sudah pernah tur, jalan bersama keluarga, dan lain sebagainya. Apakah itu ke pantai, berdua, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa menceritakan di sini menggunakan past. Jadi minggu lalu saya jalan-jalan ke pantai ini misalnya, dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasa Inggris. Jadi simple past tense yang digunakan. Oke. Setelah itu yang nomor 4 itu membicarakan kebiasaan pada masa lalu. Oke, membicarakan kebiasaan pada masa lalu. Mungkin waktu kalian SMP mungkin bisa dijadikan kalimat simple past. Nanti Pak berikan contohnya. Bagaimana contohnya jika disesuaikan dengan fungsi dari simple past tense sesuai dengan nomor 4. Membicarakan kebiasaan pada masa lalu.
And then the last one is membicarakan fakta ketika masa lalu. Itu juga termasuk fungsinya. Jadi kurang lebih ada 5 di sini. Intinya itulah semuanya berhubungan dengan masa lampau atau masa lalu yang sudah terjadi sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan sekarang. Baik, itu fungsi dari simple past tense. Baik, selanjutnya itu bisa kalian lihat. Oke, ini contohnya ya. Ini Pak sudah sesuaikan dengan nomornya. Oke, ini yang pertama. She wrote the letter on Monday. Jadi jika kita kembali ya, coba kita lihat bahasa terus satu. Membicarakan kejadian atau sebuah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, akan tetapi tidak ada kaitannya dengan peristiwa saat ini. Jadi she wrote the letter on Monday. Jadi dia menulis surat pada hari Senin. Jadi tidak ada hubungannya dengan hari ini. Oke, itu yang pertama. Setelah itu yang nomor 2. Oke, membicarakan sebuah peristiwa maupun kejadian yang telah selesai dialami oleh seseorang. Oke, Obama came to Indonesia last month. Jadi Obama datang ke Indonesia bulan lalu. Itu contohnya. Nah, itu yang nomor 2. Setelah itu, yang ketiga itu adalah membuat sebuah cerita. Jadi seperti yang Pak bilang tadi, membuat sebuah cerita, ini kurang lebih ceritanya tentang Doni yang pergi. Doni went to the market. Oke, ada yang bersedia untuk membacakan ya, yang nomor 3. Pak juga ingin mengetahui pronoun sekalian bagaimana. Oke, coba. Oke, Gus. Oke, banyak sekali yang mau angkat tangan. Oke, terima kasih banyak. Coba Gusti Ayudita Artika Pratiwi ya. Please press unmute. Oke. Udah kedengeran, Pak? Nah, sudah? Ya, nomor 3. Nama panggilannya siapa? Dita ya? Iya. Baik, Dita. Coba dibaca yang nomor 3, Dita. Iya, Pak. Ya. Donnie went to the market. Then Donnie looked for the clothes I need. Donnie wore them. And finally, Donnie bought. Okay, thank you so much, Dita. You have a good pronunciation. Good job, Dita. Thank you so much. Okay. And what about the others? What about one more student? Wina Anastasia. Okay, please read number 3. Still number 2. Yeah. Donnie went to the market. Then Donnie looked for the clothes I needed. Donnie wore them, and finally, Donnie bought. Okay. I like your pronunciation, Sina. Good job, Thank you Vina. so much. Okay, Pak suka dengan pronounce-nya. Okay, good job, Vina. Thank you so much. Ya, habis 10 ya. Okay, thank you. Jadi seperti yang Pak bilang tadi ya, Pak tidak mengetahui karakter kalian semua. Oke. Karena Pak hanya mengajar di FP1, terus di semester ganjil Pak cuma mengajar sekali saja kalau nggak salah, karena Pak masih ada pelatihan waktu itu. Oke, thank you so much for Dita and Wina. Your pronunciation is good. Thank you so much once again. And then the fourth one is, jadi yang nomor 4 sekarang ya. Oke, membicarakan kebiasaan pada masa lalu. Membicarakan kebiasaan pada masa lalu. Oke, jadi ini kebiasaan dari seorang anak perempuan namanya Ratna. When Ratna was young, Ratna visited grandpa twice a week. Ya, jadi ini kebiasaannya pada masa lalu. Oke. Setelah itu yang terakhir, membicarakan fakta ketika masa lalu. Jadi ini contohnya. Susilo Bambang Yudhoyono was our president. Oke, jadi ini benar fakta ini, tapi sekarang sudah tidak lagi. Oke, itu contohnya. Ya, itu kurang lebih dilihat dari fungsi dan juga contohnya. Nanti bisa kalian kembangkan lagi untuk mencari contohnya sendiri di internet. Kalau tentang bahasa Inggris, Pak yakin banyak sekali yang terdapat di internet, tidak hanya di Google, di YouTube juga banyak sekali. Bisa kalian pelajari lagi, termasuk contohnya.
Karena keterbatasan waktu juga ya, jadi kita akan lanjut. Oke. Ciri-ciri dari simple past tense. Oke, bisa kalian baca sendiri ya. Ciri-ciri dari simple past tense. Oke, kurang lebih ada 3 di sini, bisa kalian lihat. Oke. Ada yang mau membacakan ya, nomor 1. Biar Pak mendengar suara kalian meskipun ini bahasa Indonesia. Oke, coba. Ya, ini Kadek Sudiaryantini. Wih, banyak sekali yang angkat tangan ya. Oke, thank you so much. Oke. Kedengaran, Pak. Ya, sudah nama panggilannya biar nggak salah sebut nanti. Sudi. Sudi, oke. Please Sudi. Oke. Ciri-ciri dari simple past tense yang pertama itu menggunakan verb verb to atau kata kerja bentuk kedua dalam bahasa Inggris. Terima kasih Sudi. Oke, good job. Ya. Untuk yang lain, ada yang bisa memberikan contoh ya, kata kerja pertama, setelah itu dirubah dia menjadi kata kerja bentuk kedua. Ada yang bisa memberikan contoh? Mungkin sudah pernah kalian pelajari ini, mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Bagaimana dengan, IKD Adi Putra, please press unmute Adi. Contoh verb 1 sama verb 2. Ya. Kalau verb 1-nya bake, kalau verb 2-nya baked. Can you repeat your answer, Adi? Verb 1-nya bake, verb 2-nya baked. Okay, what about the others? Okay, thank you so much, Adi. Okay. Senang ya, antusias sekali kalian. Mudah-mudahan nanti terus bisa seperti ini. Okay, what about the others? Okay, wah lumayan banyak nih yang angkat tangan ya, jadi bingung. Baik, what about Yunika? Please press unmute. Yunika Adnyani. Can you hear me? Baca nomor 2, Pak. No, still the example of verb 1 and verb 2. Ya, masih contohnya ya. Verb 1-nya kill, verb 2-nya killed. Oke, ditambahkan ed ya. Jadi ingat kata kerja itu ada yang regular verb, ada yang irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Itu kalian harus pahami itu ya. Jadi ada kata beberapa kerja yang tinggal ditambahkan ed saja di belakangnya, ada juga yang tidak. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh kata kerja verb 1 dan verb 2-nya, tetapi tidak ditambahkan ed. Oke, ada yang bisa? Oke. Wow, banyak sekali ya. Oke. Jadi Pak senang seperti ini. Jika situasi di kelas nanti mudah-mudahan situasi cepat membaik, kita bisa bertemu di kelas, bisa melaksanakan tatap muka. Wih, banyak sekali. Oke. Oh, kok nggak ada ya? Adi aja tadi, sama Trisna Purnama. Lainnya gimana ya? Oke, Pak coba ya. Coba Desa Nyoman Febri Farera. Oke, bagus namanya. Oke, Febri ya. Please press unmute. Ya, Febri. Oke. Dengar Pak? Ya, sudah Febri. Silakan. Verb 1-nya go, verb 2-nya when. Oke. Apa artinya itu dalam bahasa Indonesia? Pergi. Pergi. Oke, good job Febri. Thank you so much. Sudah. Oke, the other one more answer ya. One more answer. Coba. Oke, Widi Nugraha Saputra. Ikomang Widi Nugraha Saputra. Please press unmute. Oke, Widi Nugraha Saputra. Halo, Yes. selamat siang, Mister. Selamat siang, Widi. Udah kedengeran? Sudah kedengaran jelas sekali. Semangat yuk, Widi. Silakan. Verb pertamanya take, verb 2-nya took. Take, took. Yes, good. Take, took, taken. Oke, good job. Widi. Ya, Ya. thank you. Oke. Ya, jawaban kalian benar semua ya. Bagus sekali. Jadi, ingat sekali lagi, ada yang regular verb, ada yang irregular verb.
Oke. Next, kita lanjut ya, yang nomor 2. Coba dibaca oleh masih di ciri-ciri dari simple past ya. Ciri-ciri dari simple past. Oke, please to tick Indah Sapitri. Oke, yang kedua ada kalimat tanya pada simple past dibentuk dengan menambahkan kata did ataupun to be seperti was, were depan subjek. Oke. Was. Jadi, ya terima kasih, Tuti. Jadi selain menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to, kata kerja bentuk kedua dalam bahasa Inggris ya, itu selain itu juga pada kalimat simple past itu menggunakan kata did atau to be-nya. Kalau simple present kan to be-nya is, am, are. And then di simple past itu ada was or were, bukan were ya. Jadi Pak perbaiki dari titik tadi bukan were tapi were. Was or were di depan subjek. Oke. Setelah itu yang nomor 3. Oke, coba yang nomor 3 ya. Jadi biar Pak tahu siapa saja yang bisa ngomong ini di sini. Karena tidak semuanya angkat tangan. Ada juga yang masih menonaktifkan videonya. Oke, Pak ada yang belum ya. Oke, coba Astiti Utari. Please press unmute. Udah kedengeran? Ya, sudah Siti, silakan. Ciri yang ketiga yaitu kalimat negatifnya dengan menambahkan kata did, not, maupun to be seperti was, were. Setelah itu ditambahkan dengan not depan subjek atau setelah subjek. Oke, terima kasih banyak Astiti Utari. Oke, jadi itu yang ketiga ya. Jadi kurang lebih ada 3 ini di sini ciri-ciri dari simple past tense. Oke, kalau yang paling banyak diketahui itu adalah menggunakan apa ciri-ciri dari simple past tense? Ya, menggunakan verb 2, kata kerja bentuk kedua. Terus ada juga menggunakan was or were. Pasti pakai did dan lain sebagainya. Oke, itu ciri khasnya. Verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Nanti silakan dipelajari lagi mengenai regular verb, irregular verb. Kapan ditambahkan ed dan lain sebagainya. Silakan dipelajari. Setelah itu menggunakan to be-nya bukan is, am, are lagi, was or were. Oke. And then menggunakan did juga. Oke. Sekarang pertanyaan Pak selanjutnya ya. Waktunya juga sudah mau habis ini. Anybody know when you use was or were? When you use it? Okay. When you use was or were? Kapan kalian menggunakan kata was or were? Jika apa? Ada yang tahu jawabannya? Oke, sudah ada yang raise hand di sini. Oke, semangat sekali ya. Oke, banyak. Oke, coba ya. Kasih kesempatan yang pertama untuk Tisha. Ini Komang Tisha. Please press unmute. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan nama saya Nikomang Tisha. Jadi kapan sih kita menggunakan was sama were? Kalau subjeknya I menggunakan was. Kalau subjeknya you, Dewi, menggunakan were. Dan kalau orang ketiga tunggal, she, he, it, menggunakan were. Terima kasih. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Bunga Widyasari, coba. Coba Bunga Widyasari ya. Please press. Yes. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bunga. Please. Kita menggunakan was saat menggunakan subjek I, he, she, dan it. Kita menggunakan were saat ketika subjeknya we, you, dan they. Dan juga menggunakan to be, was, dan were saat bukan kata kerja atau menyatakan selain kata kerja. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bunga Widyasari. Oke. Ya, jadi penggunaan was and were. Oke, sudah 2 orang yang menjawab. Terima kasih banyak. Jadi was itu digunakan jika
subjeknya tadi dibilang I was, he, she, it. Ya, were, you, they, we. Oke, ingat ya jangan sampai keliru nanti ketika penggunaan subjek, khususnya to be-nya was dan were. Oke, nah kita lanjut. Itu sudah ciri-cirinya, ciri-ciri dari simple past tense. Okay, thank you so much. And then next slide is about pattern of simple past. Oke, bisa dicatat ya. Jadi ini kurang lebih adalah rumus yang digunakan ya dari simple past. Ini mulai dari yang kalimat positif, and then negative sentence, and the last one is interrogative. Ya. Jadi Pak tekankan juga di sini ya, dalam penulisan kalimat itu kalian juga harus memperhatikan punctuation namanya, itu tanda baca. Apakah titik kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik? Apakah titik, koma, atau tanda tanya? Itu harus ada. Oke, karena itu juga mempengaruhi nanti cara membaca kalian. Oke, ini kurang lebih patternnya, pattern dari simple past. Ya, mulai dari kalimat positif ada subject plus verb to, or subject plus to be, was, were, plus nominal, and so on. Oke, di bawah ya. Ini yang slide terakhir. Ya, ini juga termasuk apa namanya? Oke, kayaknya dulu sebentar. Oke, ini juga termasuk ya. Sama seperti yang tadi di slide sebelumnya. Ini ada kalau bentuk positif, negatif, interrogatif. Setelah itu rumus dan juga ada di sini contohnya langsung. Ya, bisa di screenshot, atau difoto, atau dicatat, silakan. Oke, jadi anak-anak semua, sebelum Pak akhiri, Mr. akhiri, ada yang bisa memberikan satu contoh kalimat simple past ya. Oke, sesuaikan dengan pertanyaan yang tadi deh. Di awal itu kan Pak memberikan pertanyaan tadi. Where did you go last week? Oke, ada yang bisa memberikan respon di sana? Ya, where did you go last week? Oke, Pak coba. Jadi pertanyaannya, where did you go last week? Baik, yang bisa memberikan jawaban, coba dulu ya, jangan takut salah. Saya nggak mau jawab, nanti struktur kalimatnya salah, kan sekarang membahas tenses, jangan seperti itu, tidak boleh. Kita coba dulu, kalau salah kita perbaiki bersama. Baik, coba Desa Nyoman Tria Dianawati. Please press submit, Tria. Baik Pak, sudah kedengaran? Ya, sudah jelas sekali ya. Oke, silakan. Baik, she wanted to go to the cinema yesterday. Oke, ini repeat. No. Ya. She wanted to go the cinema last week. She Want to go the cinema last week. Okay, what about the others? Okay, thank you so much Ria for your answer. Oke, yang lainnya gimana ini? Ya tadi nih, yang katakan 5 orang. Ada yang bisa memberikan, where did you go last week? Oke, coba ya. Pak mulai dari Wina. Wina Anastasia, please press unmute. So I would like to answer your question. Last week I went to. Excuse me, Wina. I cannot hear your voice. Last week I went to Kintamani with my friends and my cousin. The view was so beautiful and
Excuse me, Wina. I'm sorry, I cannot hear your voice clearly. I'm so sorry, Wina. Yeah. Mina, Just one sentence, Wina, maybe. Okay. I'm so sorry, Wina. I cannot hear your voice clearly. I'm so sorry. Okay, what about yeah, Wahyu or Adi Krishna? Okay, Wahyu or Adi Krishna? Yeah, please press unmute. Wahyu or Adi Krishna? Okay, I think Wahyu or Adi have a problem with their connection. Okay. Yeah. What about yeah, just one answer ya. Okay. Sudiaryantini. Please. Kedengaran? Ya, sudah. Where did you go last week? Itu jawabannya. Contoh jawabannya. I went to my uncle's house last week. Good. I went to my uncle's house last week. Oke, ya, itu cuma satu contoh ya, tapi jawabannya benar dari Sudi. Thank you so much, Sudi, for your answer. And then for the other students, thank you so much for your participation today because the time is up. Jadi waktunya sudah habis ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu mungkin kita akan lebih perbanyak lagi dengan contoh-contoh dari simple past. Baik itu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini silakan dibaca kembali lagi mulai dari pengertiannya, fungsi, dan ciri-ciri dari simple past. Dan setelah itu bisa kalian coba sendiri bagaimana menyusun sebuah kalimat. Dari kalimat positif dulu dirubah menjadi negatif dan juga interrogatif. Okay, that's all for today. Thank you so much for your attention and also participations. Okay, Om Santi 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 Om. Okay, thank you so much.
share ya. Yes, that's good. Yang kami berikan kan Kak. Jadi kan? Itu kan boleh ya. Terus saya screen tuh. Oh boleh. Saya screen tuh. Oke, selamat siang anak. Om Swastiastu. Oke, udah siap semuanya di tahun baru ini, pertemuan pertama kita terapan. Kita mulai dengan materi larutan, asam, basa, dan garam. Udah siap semua dengan catatan? Oke. Yang pertama yang Ibu sampaikan yaitu mengenai kompetensi dasarnya, menganalisis asam, basa, dan garam, kemudian melakukan percobaan. Nah, semestinya ini kita praktek di kelas ya kalau tatap muka. Lakukan percobaan mengenai sifat asam, basa, dan garam dalam suatu larutan. Kita mengetahuinya apakah nanti larutan itu bersifat asam, bersifat basa, atau garam. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan kita mempelajari larutan asam, basa, dan garam, yang pertama memahami teorinya dulu. Gimana teori asam dan basa. Itu ada 3 teorinya, sebentar lanjutannya akan kita bahas. Kemudian yang kedua, menguji secara kuantitatif sifat asam, basa, dan garam dalam bahan yang digunakan di bidang pariwisata. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, memahami sifat asam, basa, dan garam dalam bahan yang digunakan di bidang pariwisata. Itu tujuan kita mempelajari materi yang sekarang dijelaskan. Nah, sekarang kita mulai dengan teori asam dan basa. Nah, pada larutan asam, ini ada 3 ilmuwan, larutan asam ataupun basa. Ada 3 ilmuwan yang memperkenalkan tentang bahwa larutan itu bersifat asam atau basa. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Ya, ini menurut Arrhenius. Bahwa menurut Arrhenius, basa itu, asam itu adalah zat yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dengan membentuk ion hidrogen. Ion hidrogen, lambang daripada ion hidrogen yaitu H+. Ya, kemudian bagaimana teori asam basa? Basa menurut Arrhenius, basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dan membentuk ion-ion hidroksida dengan rumus molekul ion hidroksidanya yaitu OH-. Ya, jadi bedanya di sini asam dan basa menurut Arrhenius pada larutan asam itu akan membentuk ion hidrogen ya dengan lambang H+, sedangkan pada larutan basa itu akan membentuk ion-ion hidroksida dengan lambang OH-. Itu bedanya, ingat ya. Menurut teori asam basa menurut Arrhenius. Teori asamnya bagaimana, teori basanya bagaimana.
Sudah? Oke, kita lanjutkan. Teori yang kedua, teori asam basa yang kedua menurut Bronsted dan Lowry. Nah, ini ada dua ilmuwan di sini jadi satu. Kenapa ini jadikan satu? Karena hasil daripada penelitian beliau itu sama, ya hampir sama. Jadi digabung teori asam basa Bronsted Lowry. Yaitu beliau mengatakan bahwa asam adalah senyawa yang memberikan proton atau H+ sebagai proton donor. Ya, bahwa asam adalah senyawa yang memberikan proton H+ sebagai proton donor. Sedangkan basanya gimana? Jadi, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, basa adalah senyawa yang menerima. Tadi kan sebagai donor proton. Jadi sekarang kalau basanya sebagai penerima proton H+, di mana dikatakan sebagai proton akseptor. Ya, jelas di sini beda daripada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry dan juga menurut Lewis tadi. Ini menurut Arrhenius ya. Jadi diulang, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry bahwa asam adalah senyawa yang memberikan proton H+ sebagai donor proton donor. Sedangkan kalau basa adalah senyawa yang menerima proton H+ sebagai proton akseptor. Kalau asam proton donor dan basanya adalah proton akseptor. Ya, oke, kita lanjutkan. Teori asam basa yang ketiga menurut Lewis. Nah, menurut Lewis, asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberi pasangan elektron. Ya, bedanya kalau asam ini sebagai penerima, kalau basa sebagai pemberi pasangan elektron. Nah, kalau kalian perhatikan antara teori asam basa Bronsted-Lowry dengan teori asam basa Lewis ini terbalik ya. Coba diperhatikan, kalau asamnya di sini kan sebagai penerima, ya, sedangkan kalau pada Bronsted-Lowry itu sebagai proton donor, pemberi. Nah, begitu juga pada basanya. Basa adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan pada Bronsted-Lowry bahwa senyawanya menerima proton atau disebut dengan proton akseptor. Ya, bisa dilanjutkan. Ingat, teori asam basa itu yang dikenal ada 3. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Kemudian yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Nah, masing-masing teori di sini menyebutkan ada perbedaannya bagaimana teori asam dan basa. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya bagaimana sifat asam, basa, dan garam. Nah, sifat asam yang pertama. Nah, sifat asam yang pertama ini jelas mempunyai rasa asam. Ya, rasa asam ini biasanya terdapat pada buah-buahan. Ya, biasanya pada buah-buahan yang masih muda itu jelas sekali terasa asamnya itu sangat keras. Kemudian kalau buah-buahan sudah matang itu sudah berubah rasa jadi manis. Nah, kemudian sifat asamnya adalah lagi jika zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Yang rasanya masam. Kemudian yang kedua, jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Itu untuk sifat asam. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam contoh-contoh asam yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa asam yang kita kenal ini terdapat di mana gitu. Ini bahasa ilmiahnya, ya.
Kemudian yang pertama kalau kita sebutkan larutan cuka. Cuka itu pasti semua sudah kenal. Ya, nama asamnya disebut dengan asam asetat. Yang terkandung di dalam cuka disebut dengan asam asetat. Ini beberapa contoh asam. Kemudian pada jeruk, tomat, dan sayuran itu disebut dengan asam askorbat. Ya, dan juga pada jeruk itu terkandung asam sitrat. Asam sitrat, asam askorbat itu kandungan di dalam jeruk. Kemudian larutan pencuci mata disebut dengan asam borat. Larutan pencuci mata yang dijual-jual di apotek. Kalau kita kena sakit mata sedikit, itu pasti memerlukan tetes mata yang dijual di apotek yang disebut dengan obat-obat generik itu ya. Kemudian minuman berkarbonisasi. Asam yang terkandung di sana adalah asam karbonat. Kemudian asam lambung, kemudian obat tetes mata. Ini nama asamnya adalah asam klorida. Kemudian pada pupuk, pada bahan peledak atau TNT itu ya, ini asamnya disebut dengan asam nitrat. Kemudian pada deterjen dan pupuk, asamnya disebut dengan asam fosfat. Kemudian pada baterai mobil dan pada pupuk juga ada asam sulfat. Juga anggur disebut dengan asam tartrat. Nah, inilah ada beberapa contoh senyawa asam yang sudah kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga di sini ada nama asamnya, asam apa saja namanya. Oke, lanjutkan lagi. Ada beberapa asam, yaitu buah apel. Ini asam, nama asamnya adalah asam malat. Kemudian sengatan lebah, itu ada asam formiat. Nah, nanti sengatan lebah ini bagaimana cara kita menanggulangi sengatan lebah supaya kulit yang disengat oleh lebah itu tidak menjadi bengkak. Itu harus harus diobati dengan senyawa yang bersifat basa. Kita lihat di senyawa yang bersifat basa itu apa untuk sebagai pengobat sengatan lebah. Kemudian pada keju ada asam laktat. Kemudian bahan pengawet makanan ini ada asam benzoat. Ya, ini diperhatikan. Nah, jadi kesimpulannya dari sekian banyak contoh yang Ibu berikan yang ada pada materi ini. Jadi senyawa-senyawa asam itu bukan hanya pada buah-buahan yang rasanya masam saja. Nah, terbukti di sini ada asam benzoat yang dipakai untuk mengawetkan bahan makanan. Jadi anak-anak yang menderita MAH atau punya sakit MAH itu harus dikurangi makan makanan yang diawetkan. Itu jadinya ya, bukan hanya dari buah-buahan yang masam aja. Dari bahan makanan yang diawetkan juga ini mengandung asam, kalian juga harus hindari, kurangi makan. Oke, sekarang kita lanjutkan pada basa. Ya. Basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida dengan rumus molekulnya OH-. Contohnya adalah sabun yang sering kita kenal sehari-hari dan kita tidak bisa mandi tanpa sabun ataupun mencuci. Itu kehidupan kita sehari-hari selalu pakai sabun, baik sabun mandi, sabun cuci, cuci piring, untuk cuci pakaian, untuk kita memerlukan ini. Jadi di sini sudah jelas bahwa sabun itu adalah bersifat basah. Nah, ada beberapa contoh basah yang kita kenal. Ada beberapa contoh sifat basah yang kita kenal ini pada deodoran. Nah, deodoran atau antacid, ya, deodoran. Kalian pasti memakai deodoran untuk mengurangi bau badan, ya nggak? Nah, ini mungkin kalian tidak mengerti gimana kalau kita memakai deodoran ini, jadi bau badan kita itu nggak sampai tercium oleh teman. Nah, karena bau badan itu kan bersifat asam ya, jadi dinetralkan dengan memakai deodoran karena deodoran ini mengandung atau bersifat basah. Dan juga
Ini antasid. Antasid ini adalah obat untuk mah. Ya, nah, jadi di dalam deodoran, di dalam antasid, ini nama bahasanya adalah aluminium hidroksida. Ya, nama bahasanya adalah aluminium hidroksida. Kemudian ada mortar dan plester. Mortar dan plester ini ahli bangunan yang memakai ini biasanya. Ya, untuk menghaluskan tembok. Pada semen itu mengandung mortar. Ya, mortar yang ada bahan pelekatnya sehingga semen itu bisa menempel di tembok. Itu nama bahasanya adalah kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida. Kemudian ada obat urus-urus atau antasid. Seperti yang sudah disampaikan, antasid itu di samping mengandung aluminium hidroksida juga mengandung magnesium hidroksida. Kemudian ada bahan sabun. Bahan sabun itu nama bahasanya adalah natrium hidroksida. Ya, ini beberapa contoh bahasa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa. Kemudian sekarang bagaimana perbedaan sifat asam dan basa? Perbedaannya, kalau senyawa yang bersifat asam itu bersifat korosif. Tahu artinya bersifat korosif? Sifat yang dapat menyebabkan, ya kalau Ibu tanya nanti apa itu sifat korosif. Sifat korosif itu adalah sifat yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Itu yang disebut dengan sifat korosif. Sifat korosif itu adalah suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau dapat menyebabkan dampak negatif. Contohnya yang sering kita lihat di lingkungan kita yang bersifat korosif oleh senyawa asam adalah besi. Besi berkarat itu mengalami korosif karena terkena oleh air hujan. Air hujan itu adalah pembawa sifat asam. Ya. Kemudian perbedaan daripada sifat bahasanya gimana? Bahasa ini bersifat kaustik. Apa itu sifat kaustik? Ada yang tahu? Kalau ini bahan yang dapat merusak kulit. Ya, kalau kaustik bahan yang bisa merusak kulit. Bahan yang dapat merusak kulit dan dapat menimbulkan iritasi. Perbedaan antara sifat asam dan basa. Kemudian sifat yang kedua, perbedaannya, sebagian besar reaksi dengan logam akan menghasilkan H2. Nah, sedangkan kalau basa ini akan terasa licin di tangan. Kemudian sifat asam yang ketiga, senyawa memiliki rasa asam. Kalau asam pasti memiliki rasa, senyawa asam pasti memiliki rasa asam. Kalau senyawa basa rasanya adalah pahit. Ya misalnya kalau sering kita alami itu pagi-pagi hari kalau mulut kita terasa pahit itu berarti kondisi mulut kita terlalu basah. Ya, gimana caranya menetralkan? Ya cepat pakai gosok gigi, ya pasta gigi itu isinya juga adalah menetralkan basa dalam mulut kita. Dalam mulut kita itu supaya menjadi netral dan juga bisa dilakukan dengan mengunyah permen, makan permen. Ya, supaya rasa pahit ini hilang. Jadi sifat basa itu bisa dinetralkan sehingga tidak mengganggu aktivitas kita. Kemudian sifat asam yang keempat itu dapat mengubah zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat dijadikan sebagai indikator senyawa asam. Ini dapat juga mengubah warna yang menghasilkan berbeda dengan senyawa asam. Kemudian
Perbedaan yang kelima menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan kalau basa ini menghasilkan ion OH- dalam air. Seperti tadi sudah dijelaskan pada teori asam basa menurut siapa yang pertama? Arrhenius, ya, bahwa senyawa asam itu akan menghasilkan jika direaksikan di dalam air, maka dia akan mengalami ionisasi dan menghasilkan ion H+. Sedangkan kalau basa jika dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dan menghasilkan ion OH-. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, itu tadi perbedaan senyawa asam basa dan juga teori yang dikemukakan oleh ilmuwan mengenai senyawa asam dan basa. Sekarang kita lanjutkan ke garam. Nah, jadi garam ini adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi netral ini terletaknya, kalau di pH itu terletak di pH 7. Netral ya. Contohnya adalah garam dapur. NaCl dengan rumus kimianya adalah NaCl. NaCl ini dapat diperoleh pembuatan garam itu dengan menggunakan air laut mengalami dengan melakukan penguapan atau kristalisasi. Jadi reaksi daripada asam basa atau netralisasi adalah HCl ditambah NaOH, ini akan menghasilkan NaCl dan H2O. Oke, kita lanjutkan senyawa garam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan juga fungsinya dari masing-masing senyawa garam ini. Yang pertama yang kita kenal adalah garam dapur, ya, garam dapur dengan rumusnya adalah NaCl, namanya adalah natrium klorida. Ini fungsinya adalah untuk menambah nafsu makan. Coba kalau kalian makan tidak diisi garam, gimana rasanya? Enak nggak? Tidak enak ya. Nah, kemudian kalau makanan yang pahit, supaya rasa pahit itu berkurang, pasti diisi dengan garam, dinetralkan. Jadi garam ini fungsinya adalah menetralisir rasa yang terlalu keras, gitu. Misalnya terlalu asam, terlalu pahit, gitu, pasti dinetralkan oleh garam. Kemudian yang kedua, nama dagang yang kita kenal itu adalah baking soda. Baking soda pasti kalian pernah kenal atau pernah disuruh oleh ibu untuk membeli baking soda untuk membuat kue. Ini biasanya adalah sebagai pengembang kue. Ya, dengan rumusnya natrium bikarbonat atau NaHCO3. Dengan rumus NaHCO3. Kemudian garam yang ketiga adalah kalsit. Ini digunakan sebagai pencampur cat tembok atau bahan pembuat karet, campuran pembuat karet, ya. Dengan nama garamnya adalah kalsium karbonat. Kemudian ada potas. Ini adalah manfaatnya untuk membuat sabun dan kaca. Nama garamnya adalah kalium karbonat. Kemudian ada TSP. Ya, TSP ini digunakan untuk membuat deterjen dengan nama garamnya ada kalium fosfat Na3PO4. Kemudian ada salmiak, ini untuk mengisi baterai kering. Ya, baterai kering itu apa? Baterai HP. Ya, yaitu dengan nama garamnya adalah amonioksin klorida. Untuk reaksi netralisasi berguna bagi manusia antara lain, nih contohnya produksi asam lambung yang berlebihan. Ini dapat dinetralisir dengan senyawa basa. Contoh senyawa basa yaitu obat emah. Ya, obat emah yang tadi disebutkan di sini adalah antasik. Ini ya, antasik. Kemudian tanah yang terlalu asam, ini para petani nih yang punya urusan. Tanah yang terlalu asam ini bisa dinetralkan dengan senyawa basa CaOH2 atau air kapur. Air kapur atau abu dapur itu
itu bisa dipakai untuk menetralisir tanah yang bersifat asam. Nah, mungkin orang tua kalian ada itu di pedesaan habis masak pakai kayu bakar, kemudian membuang abunya itu, abu habis memasak itu dibuang di bawah pohon. Ya, nah itu tujuannya adalah untuk menetralisir tanah yang bersifat asam sehingga tanaman bisa berbuah, dinetralisir sifat asamnya menjadi pH-nya netral itu sehingga tanaman bisa berbuah. Tapi kalau dibiarin dalam situasi suasana asam tanah itu, jadi tanaman itu hanya tumbuhnya daun saja, tidak akan bisa menghasilkan buah. Itu salah satu contoh yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk menetralkan bau mulut, menetralkan mulut dari rasa asam itu dengan menggunakan pasta gigi. Itu sudah Ibu sampaikan tadi. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi asam, basa, dan garam? Nah, untuk identifikasi asam, basa, dan garam, kita menggunakan yang namanya indikator, alat yang disebut dengan indikator. Ya, indikatornya itu nanti akan terlihat dia menunjukkan senyawa asam atau basa. Nah, kalau nanti ada perubahan warna dari larutan yang kita tes itu akan menunjukkan asam atau basa di mana warnanya. Nah, untuk mengetes senyawa asam atau basa atau garam itu digunakan dengan kertas lakmus. Ya, ada kertas lakmus merah, kertas lakmus biru. Mungkin di SMP kalian udah pernah melakukan percobaan ini. Ya. Nah, ini terkenal sekali ini kertas lakmus ini untuk mengetes senyawa yang bersifat asam atau basa. Mungkin kalau kita bisa tatap muka juga bisa melakukan ini, misalnya menggunakan memakai berbagai macam jenis buah, ya ambil 2 atau 3 buah-buahan yang bersifat asam, kita buat ekstraknya, cari airnya, kemudian celupkan kertas lakmus merah atau lakmus biru. Nanti kalau ada perubahan, menunjukkan perubahan apakah itu bersifat asam atau basa. Kemudian di samping kita menggunakan ada indikator yang namanya kertas lakmus, juga ada indikator alami. Indikator alami itu buah dipakai, buah-buahan atau umbi-umbian atau bunga. Bisa dipakai ada bunga kembang sepatu, bunga telang, itu bisa dipakai untuk mengetes senyawa, untuk mengetahui identifikasi asam basa. Ya. Nah, ini alatnya. Ini namanya pH meter, ya. pH meter larutan ditaruh di sini, kemudian dicelupkan ujung pH meter ini nanti akan terlihat di sini menunjukkan angka berapa. Ntar ada rentangan angkanya, kalau asam itu sampai rentangan angka berapa, basa berapa. Nah, kemudian di sini ada pH meter, ini gambar pH meternya. Di kertas lakmus merah, lakmus biru ini dicelupkan ke sini ke dalam larutan, nanti dia akan menunjukkan perubahan kertas lakmus ini. Warna lakmus dalam larutan basa, asam dan garam, ini perubahannya. Nah, di sini kan ada lakmus merah, lakmus biru. Kalau kertas lakmus merah ini dicelupkan pada larutan asam, dia akan berubah warna menjadi merah. Ya, diulang, indikatornya itu dipakai sekarang kertas lakmus merah. Ya, kalau lakmus merah dicelupkan pada larutan asam, maka kertas lakmus itu akan berubah warna menjadi merah. Ya. Kemudian jika dicelupkan pada larutan basa, lakmus ini akan berubah menjadi biru. Pada netral ini akan menjadi merah. Misalnya pada air garam, dia akan berubah warna menjadi merah. Nah, bagaimana dengan lakmus biru? Lakmus biru jika dicelupkan pada larutan asam, ini akan berubah menjadi merah. Pada larutan basa akan berubah menjadi biru, dan larutan netral menjadi biru. Kemudian bagaimana dengan metil merah? Pada larutan asam berubah menjadi merah, kemudian pada larutan basa menjadi kuning, kemudian pada netral menjadi kuning. Kemudian pada metil jingga.
Itu sehingga pada larutan asam itu berwarna merah, ini berwarna kuning, kemudian ini berwarna kuning. Nah, di sini ada fenolphthalein. Kalau fenolphthalein ini dicelupkan pada larutan asam, dia tidak akan mengalami perubahan warna. Tetap warnanya, sedangkan kalau mengalami perubahan itu pada larutan basah, itu berubah menjadi merah. Ya, kemudian pada larutan netral ini tidak mengalami perubahan. Nah, bagaimana keuntungan yang bisa diambil kita menggunakan sebagai kertas lakmus itu sebagai indikator asam basa? Yang pertama, karena kertas lakmus itu dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa. Ya. Kemudian sukar bereaksi dengan oksigen atau udara sehingga dapat tahan lama. Kita tempatkan di dalam ruangan, gitu tahan lama, tetap warnanya tidak akan mengalami perubahan. Yang penting tetap tempatnya itu kering. Ya. Nah, kemudian keuntungan daripada kita menggunakan kertas lakmus sebagai indikator bahwa kertas lakmus ini mudah diserap oleh kertas. Nah, ini ada indikator buatannya, indikator alami yang bisa dipakai misalnya bunga kembang sepatu, kunyit, ya, kemudian kulit manggis, ada kubis ungu. Jalak ungu juga bisa dipakai sebagai indikator. Nah, kalau dipakai indikator alami, ya, kalau sifat larutan itu asam kuat, ini warna indikatornya akan berwarna merah juga. Kalau asam kuat, ya. Nah, ini tidak usah. Kemudian kita lihat yang di sini adalah ini, entah di tabel ini aja kita bisa lihat sebentar ya. Kemudian pH. pH atau derajat keasaman. Untuk mengetahui derajat keasaman sebagai suatu larutan, perubahan warna indikator universal larutan, ya, pH-nya, warna pH ditunjukkan di sini jika lebih kecil atau sama dengan 3 ini akan berwarna merah. Di sini juga sudah ada. Sebentar, kita langsung aja di sini lihat ya. Nah, indikator universal. Nah, di sini dilihat angka 1 sampai rentangan angka untuk pH adalah angka 1 sampai angka 14. Di mana angka ini bisa kita baca untuk menunjukkan bahwa larutan itu bersifat asam atau basa. Jadi larutan yang bersifat asam, rentangan angkanya adalah dari 7 ke 1. Ya, di bawah kurang daripada 7 itu untuk asam, sedangkan untuk basanya adalah di atas 7. Berarti dari angka 8 ini sudah basa, ya, sampai ke pH 14. Paham ya? Diulang, untuk kita mengetahui rentangan pH, ya, pH ini adalah derajat keasaman, rentangan pH itu skalanya dari 1 sampai 14. Nah, untuk skala lebih kecil daripada 7, ini disebut dengan basa, asam, sedangkan di atas 7 ini disebut dengan basa. Ya. Nah, di sini lihat warnanya. Kalau kita mencelupkan kertas lakmus, dicocokkan dengan ini warna yang mana gitu. Kita lihat indikatornya, kalau di bawah 7 ini pasti bersifat asam semua tersebut. Ya. Oke, karena waktunya sudah selesai, jam 13.10, ya, kita harus akhiri sampai di sini. Anak-anak silakan dipelajari ini. Mungkin minggu depan Ibu akan adakan tanya jawab sedikit seperti materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya, oke. Buang kiri. Om Santi 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 Om. Gimana lihat ini?
Oh, aku stop slide.
Selamat siang semuanya. PowerPoint-nya udah bisa kalian lihat? Udah. Oke. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama kita di semester genap, yaitu di semester 2. Jadi karena tatap mukanya jadi ditunda, jadi kita masih belajar menggunakan Zoom meeting. Jadi nanti untuk pembelajarannya akan sama seperti semester sebelumnya. Ya, jadi untuk pengerjaan tugasnya nanti bisa kalian kerjakan di e-learning juga. Tapi kalau Sensei nyuruh ngumpul lewat WA dengan PDF, jadi nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut ya untuk tugas. Nah, untuk ulangannya juga sama, kita akan lakukan di e-learning juga, remedinya juga sama di e-learning juga. Kemudian untuk tugas tambahan yang lain itu nanti akan ada pengumuman lebih lanjut ya di pertemuan Zoom meeting berikutnya. Oke, untuk kontrak kelas sama seperti semester sebelumnya. Bagaimana kontrak kelasnya? Jadi itu sama dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk materi sekarang, bagi yang belum punya buku Sakura, karena kemarin rencana kita kan tatap muka, tapi ternyata ada penundaan. Jadi bagi yang belum punya buku Sakura, untuk proses pembelajaran daring itu kalian masih bisa pinjam ataupun 1 berdua bareng teman yang lain untuk bukunya. Tapi ketika tatap muka atau proses pembelajaran tatap muka dilakukan, itu Sensei minta tiap anak harus punya buku paket, yaitu buku pegangan buku Sakuranya. Jadi nggak ada lagi pinjam-meminjam ya nanti kalau memang tatap mukanya itu bisa dilaksanakan. Nah, untuk materi sebenarnya semester 1 kita itu sudah selesai di pelajaran 11 atau di pelajaran 12. Jadi semester 2 sebenarnya kita mulai di pelajaran 13. Tapi karena di sini Sensei rasa Sensei perlu lagi menjelaskan tentang materi yang belum sempat Sensei sampaikan. Jadi hari ini akan Sensei sampaikan pelajaran 11. Karena terakhir semester lalu itu kita sampai pelajaran 10. Jadi hari ini materinya adalah pelajaran 11 atau Daiichi Chika. Ya, pelajaran 11, bab 11. Di mana di buku Sakuranya itu ada di halaman 44. Bagi yang punya buku silahkan buka bukunya, itu lihat halaman 44. Udah? Kalau yang belum punya buku silahkan lihat di layar saja. Ini akan saya sampaikan, mungkin tulisannya itu pakai kanji, hiragana, katakana, tapi nanti akan Sensei baca. Jadi kalau ketika Sensei baca tolong dicatat ya, biar kalian bisa nanti. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut aja. Nah, dari judul dulu. Judulnya di sana Testo wa Nanyobi desu ka? Ya, bisa dibaca. Testo wa nanyobi desu ka? Testo itu artinya tes. Kemudian nanyobi. Yobi itu artinya hari. Nan itu artinya apa.
Kalau K itu kalimat pertanyaan, deska itu dipakai predikat untuk kalimat pertanyaan. Jadi testo wa nanyobi deska itu artinya tesnya kapan atau hari apa, itu artinya. Ya, tesnya hari apa. Gitu. Nah, seperti gambar yang saya sampaikan, di sana ada sensei, juga ada gakse, ada murid, ada guru, ada murid, di mana semuanya sama-sama sedang membuka buku. Berarti kalau dari judul, maka tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya adalah agar kalian dapat menyebutkan hari dalam bahasa Jepang. Ya, mungkin sebelum kita belajar hari ini sudah ada yang baca buku, jadi sudah dibaca-baca bukunya. Hari, nama-nama hari dalam bahasa Jepang itu apa sih? Gitu. Udah? Oke, next, lanjut. Nah, ini dia atarashi kotoba. Atarashi kotoba itu berarti kosakata baru. Yang pertama kita mempelajari tentang nama hari. Nah, di sini sudah saya isi tulisannya, habis itu artinya apa. Ya. Yang pertama ada nichiyobi. Nichiyobi. Nichiyobi itu artinya hari Minggu. Ya. Lanjut ada getsuyobi. Getsuyobi itu artinya hari Senin. Habis itu ada kayobi. Kayobi itu artinya hari Selasa. Kemudian ada suiyobi. Suiyobi itu artinya hari Rabu. Kemudian ada mokuyobi. Mokuyobi itu adalah hari Kamis. Kemudian ada kinyobi. Kinyobi itu hari Jumat. Kemudian ada doyobi. Doyobi itu hari Sabtu. Jadi harinya udah komplit. Ada 7. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, sekarang hari apa? Kalian tahu sekarang hari apa? Hari apa sekarang? Oke, ada yang udah melambaikan tangan. Ya. Banyak ya. Ya, kalian bisa jawab sendiri karena kita keterbatasan waktu. Jadi, hari ini adalah suiyobi. Suiyobi itu hari Rabu. Ya. Suiyobi itu hari Rabu. Oke. Nah, kalau dilihat dari nama-nama hari dalam bahasa Jepang, tiap harinya ini memiliki arti tersendiri. Jadi, kalau nichi, nichi itu artinya matahari. Jadi, kalau udah nichiyobi, hari matahari, berarti hari Minggu. Ya, kalau orang Jepang begitu dia. Kemudian getsu, getsuyobi, kalau dilihat dari kanjinya, getsu itu adalah bulan. Jadi, kalau hari bulan, berarti itu hari Senin. Ya. Kemudian, kayobi, K ini api, simbolnya api. Jadi, Selasa itu hari api. Ya. Kemudian ada suiyobi, sui itu air. Lambangnya air ya, sui, air. Jadi, hari Rabu itu hari air. Ya. Mokuyobi, moku itu pohon. Jadi hari Kamis itu adalah hari pohon. Kemudian kinyobi, kin itu emas. Ya, bisa jadi uang, bisa jadi emas, bisa jadi harta. Jadi hari Jumat itu adalah harinya hari emas. Kemudian doyobi, do itu tanah. Jadi hari Sabtu itu adalah hari tanah.
Nah, itu kalau dilihat dari kanjinya. Nanti kalian belajar kanji ya. Jadi tiap hari itu punya maknanya tersendiri. Nah, kemudian kalau kita ingin menanyakan hari apa, bahasa Jepangnya yang kita pakai adalah nanyobi. Tambahkan kata deska. Di sini saya kekurangan tempat, jadi tidak saya ketik. Nanyobi deska. Nah, itu artinya hari apa. Ya, nanyobi deska, hari apa. Udah? Kemudian untuk atarasi kotoba berikutnya, ya ini berkaitan dengan kata keterangan waktu. Ada kata kyo. Bukan bacaannya kyo ya, tapi bacaannya kyo. Kyo itu artinya hari ini. Ya, kyo itu hari ini. Habis itu ada kongshu. Kongshu itu artinya minggu ini. Shu itu artinya minggu. Ya, kongshu berarti minggu ini. Jadi kata kyo, kongshu, raishu, dan itsu ini merupakan kata keterangan waktu. Nah, kalau itsu itu kata tanya untuk waktu. Ya. Kemudian ada raishu. Raishu itu artinya minggu depan. Rai itu depan ya, shu itu minggu. Kalau apa namanya rai itu yang akan datang gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi raishu itu minggu depan. Habis itu ada kata itsu. Itsu itu artinya kapan. Kata tanya yang kita pergunakan untuk menanyakan waktu. Udah mengerti sampai di sana? Ya, kita lanjutkan. Oke. Sekarang kita punya gambar. Ini gambar, ada gambar anak perempuan, anak sekolahan, di mana di depannya ada mikrofon, kemudian ada meja. Berarti di sini di atasnya di sini ada kanji. Ini kanjinya Chugokusei no Taikai. Ya. Ini artinya Taikai itu perlombaan untuk anak SMP, Chugakusei anak SMP. Nah, jadi ini disebut dengan lomba berpidato. Bahasa Jepangnya Supichi Contesto. Speech Contesto. Itu bahasa Jepangnya. Artinya lomba pidato. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada orang lagi duduk, ya, yang mengerjakan seperti tes. Maka ini kita sebut dengan tesuto. Tesuto itu artinya tes. Ya, nah, ini ada kanji bacanya bungkasai. Ini namanya bungkasai. Bungkasai itu pekan budaya. Biasanya jatuh pada bulan November. Kalau di Jepang itu bulan November, anak-anak tuh libur karena dalam waktu itu adalah persiapan untuk pekan budaya. Kalau di Jepang ya, jadi sekolah dibuka untuk umum. Jadi orang-orang umum tuh boleh datang ke sekolah dan melihat-lihat apa yang dipertunjukkan oleh anak-anak SMA. Contohnya mereka bikin stand apa, misalnya stand makanan, kemudian stand origami, kemudian dan lain sebagainya yang dibuka untuk umum. Karena ini berdasarkan budaya.
Ya, memperkenalkan budaya Jepang itu sendiri. Nah, itu disebut dengan Bunkasai. Ya. Nah, itu. Bunkasai. Bunkasai itu adalah festival budaya atau pekan budaya bisa ya. Festival budaya bisa. Ini tiap sekolah kalau di Jepang tuh kalau udah SMA, senior high school, ya Kokuse atau Sengoku sih nggak ada ya di Jepang, cuma Kokuse aja. Nah itu biasanya mereka mengadakan festival budaya yang dibuka untuk masyarakat umum. Jadi kalian bisa nanti cari di YouTube aja atau di internet. Bunkasai itu di dalam negara Jepang seperti apa sih? Nah, itu. Ya, nanti bisa kalian lihat sendiri. Oke, segi. Nah, ini ada anak-anak berbaris di halaman sekolah. Berarti ini namanya chore. Chore itu upacara bendera. Nah, lanjut. Nah, ini ada sensei, ada kakse. Ya, ini namanya jugyo. Jugyo itu berarti pembelajaran yang seperti kita lakukan hari ini. Ya, jadi kita belajar proses PBM. Belajar mengajar yang ada di kelas ya. Ini namanya jugyo. Ya. Nah, ini adalah antara kotoba, yaitu kegiatan sekolah. Biasanya yang ada di sekolah itu kegiatannya apa saja? Tadi ada speech, contesto, ada lomba pidato. Habis itu ada testo, ada tes. Habis itu ada bunkasai. Bunkasai itu artinya festival budaya. Kemudian ada chore. Chore upacara bendera, dan terakhir ada namanya jugyo. Jugyo itu berarti pelajaran. Oke, segi kita lanjut. Nah, sekarang kita menyebutkan nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Nah, sebelum kita menyebutkan nama hari, ini ada pola kalimatnya seperti berikut yang saya tampilkan ini. Ada KB. KB itu kata benda ya maksudnya. Kata bendanya apa? Kata bendanya adalah kegiatan. Nah, kegiatan yang tadi, yang saya tampilkan yang 5 tadi itu. Ada lomba pidato, ada tes, ada festival budaya, ada upacara, kemudian ada pembelajaran. Nah, itu termasuk dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah. Dah? Kemudian isi partikelnya adalah wa. Nih, partikelnya adalah wa. Kemudian kata benda lagi. Kata bendanya apa? Nama hari. Kapan kegiatan itu dilakukan? Hari apa kegiatan itu dilakukan? Nah, itu. Ya, nama hari. Terakhir baru isi des. Dah, contoh kalimatnya. Nah, ini dia. Testo wa mokuyobi desu. Testo wa mokuyobi desu. Ya. Lanjut, contoh yang kedua. Nanti artinya ya, contoh yang kedua dulu. Chore wa getsuyobi desu. Chore wa getsuyobi desu. Chore. Chore upacara bendera. Getsuyobi hari apa getsuyobi? Getsuyobi hari Senin. Jadi
upacara bendera diadakan hari Senin. Itu artinya. Kalau ini yang di atasnya testo. Testo itu tes. Mokuyobi itu hari apa? Mokuyobi? Moku pohon. Pohon berarti hari apa? Baru tadi di awal loh. Mokuyobi hari Kamis. Ya. Testo wa mokuyobi desu. Berarti tes diadakan hari Kamis. Itu artinya. Dah? Lanjut. Contoh yang ketiga. Nihongo no jugyo. Nah, tadi jugyo apa? Jugyo? Yang ada guru sama murid itu? Yang ada gambarnya? Pelajaran. Nihong, Jepang. Go, bahasa. Nihongo no jugyo berarti pelajaran bahasa Jepang. Ya. Nihongo no jugyo wa kinyobi desu. Kinyobi hari apa? Kinyobi. Kin, emas, harta, uang. Berarti hari Jumat. Ya. Jadi, Nihongo no jugyo wa kinyobi desu. Pelajaran bahasa Jepang itu diadakan hari Jumat. Ya. Next, terakhir. Bunkasai wa nanyobi desu ka? Ya. Bunkasai wa nanyobi desu ka? Tadi ada kata nanyobi. Nanyobi desu ka artinya apa? Nanyobi desu ka? Hari apa? Ya, Bungkasai itu festival budaya. Jadi, festival budaya itu diadakan hari apa? Ya, festival budaya itu diadakan hari apa? Itu. Ya. Jawabannya, ini kan pertanyaan ini ya. Bungkasai wa nanyobi desu ka? Ini pertanyaannya. Jawabannya, Raishu no suiyobi desu. Raishu, tadi di awal udah Raishu. Raishu artinya rai depan, shu minggu, minggu depan. Suiyobi, sui air. Kalau hari air, hari apa? Hari Rabu. Sekarang kan hari Rabu, kan? Ya. Raishu no suiyobi desu. Berarti hari Rabu, minggu depan. Ya. Bungkasai wa nanyobi desu ka? Pertanyaannya seperti itu. Festival budayanya diadakan hari apa? Jawabannya hari Rabu, minggu depan. Udah? Ini contoh kalimatnya di mana pola yang saya berikan tadi, yang pertama itu. Sudah? Ya, saya ulang, baca dan artikan. Kalau mau catat cepat catat, mau koreksi catatan silakan dikoreksi catatannya. Testo wan mokyobi desu itu artinya tesnya hari Kamis. Kemudian chore wa getsuyobi desu, berarti
upacara bendera hari Senin. Ya. Nihongo no jugyo wa kinyobi desu. Jadi pelajaran bahasa Jepang itu hari Jumat. Nah, kemudian kalimat pertanyaan. Bungkasai wa nanyobi desu ka? Festival budayanya hari apa? Jawabannya Raishu no suyobi desu. Berarti hari Rabu minggu depan. Ya? Udah di cross check catatannya? Sudah ya? Oke, jadi kita lanjut. Ini ada contoh percakapan. Contoh percakapan untuk menanyakan hari. Ada A, ada B. Ada si A, ada si B. Gitu ya. Si A bertanya dia. Testo wa itsu desu ka? Testo wa itsu desu ka? Nah, itsu itu artinya kapan. Testo itu artinya tes. Tesnya kapan? Nah, itu artinya. Udah? Si B menjawab dia. Sangatsu touka desu. Nah, semester lalu itu kita udah belajar tentang tanggal. Masih ingat touka itu tanggal berapa? Tanggal 10. Ya. Sangatsu touka desu. Ya. Sangatsu, sangatsu, sang 3, gatsu bulan. Bulan 3, tokades berarti tanggal 10. Jadi tesnya itu tanggal 10 bulan Maret. Itu dia artinya yang B. Udah? Lanjut, si A bertanya lagi. Nanyobi desu ka? Nanyobi desu ka? Nanyobi berarti hari A. Hari apa? Nanyobi desu ka? Hari apa? Si B jawab lagi dia. Getsuyobi desu. Getsuyobi desu. Getsuyobi berarti hari Senin. Ya. Jadi tesnya itu dilaksanakan hari Senin. Terus si A memastikan lagi dia memastikan dengan berkata, Sangatsu touka getsuyobi desu ne. Ya, ada kata desne di sini. Desne ini berarti memastikan, ya, menegaskan kembali bahwa yang didengar itu sudah benar. Itu maksudnya. Sangatsu touka getsuyobi desu ne. Jadi hari Senin tanggal 10 bulan Maret ya. Gitu. Jadi si B jawabnya hai so desu. Kalau memang benar, maka dia menjawab dengan hai so desu. Ya, benar. Kalau si A itu memastikan dengan hal yang salah, maka si B menjawab iye chigaimasu. Ya. Iye chigaimasu itu berarti salah. Udah mengerti? Sudah ya? Ini contoh percakapan di mana percakapannya berkaitan dengan tanggal, bulan, dan hari. Ya? Baik, segi. Oke, selesai. Materi kita sampai di percakapan. Ya. Nih, jadi kita ulang dari awal dulu. Atarashi kotoba. Udah? Bisa diingat atarashi kotobanya. Ada nichiyobi, ada getsuyobi, ada kayobi, suyobi, mokuyobi, dan seterusnya. Kemudian ada kegiatannya apa? Kegiatan sekolah apa? Ada supichi, kontesto. Habis itu ada testo. Habis itu ada bungkasai.
kemudian ada cure, ya, kemudian ada juyo. Dah, ini nama-nama kegiatan. Habis itu kalimatnya, pola kalimatnya menyebutkan nama-nama hari beserta kegiatan. Kapan itu dilakukan kegiatan itu, di hari apa dilakukan. Setelah itu contohnya, contoh kalimat yang Sensei berikan. Terakhir, contoh percakapan. Ya. Nih, contoh percakapannya. Sudah? Sudah dipahami tentang hari? Sudah. Jadi, tugas kalian di rumah. Ya, tugas sekarang. Tugas pertama di awal semester untuk bahasa Jepang. Ya. Buat percakapan. Percakapannya tentang menanyakan kegiatan yang dilakukan di sekolah dan kapan waktu kegiatan itu dilakukan. Kapan waktu kegiatan itu dilakukan. Udah ngerti? Sudah ya tugasnya? Oke. Percakapannya berarti kalian buat dengan teman. Karena ini ada dua orang. Ada A, ada B. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Silahkan atur sendiri diri kalian sendiri. Kalian sudah besar. Ya, kan bisa berkomunikasi. Kan bisa komunikasi. Ya. Nah, silahkan atur sendiri diri kalian seperti apa. Habis itu, untuk teknik pengumpulan tugasnya, dengerin dulu. Ya, biar pasti. Dan bagi yang offline, yang nggak ikut daringnya Sensei hari ini, jadi tolong dikasih tahu juga proses pengumpulan tugas untuk bab 11, nanti kalian kirim itu per kelas, per hari, biar nggak numpuk kayak kemarin. Ada yang nyusul di hari berikutnya, biar nggak gitu tugasnya. Dah, harusnya dia ngumpul hari Rabu, kelas itu ya hari Kamis ngumpul sendiri. Nah, itu kan kececer jadinya tugasnya. Jadi, Sensei nggak mau seperti itu. Hari ini Sensei jelaskan teknik pengumpulan tugas. Untuk 10 AP1 itu boleh mengumpulkan tugasnya mulai hari Kamis besok. Udah? 10 AP1 saja. Berarti AP yang lain nggak boleh ngumpul besok. Khusus untuk AP1 saja. Yang boleh ngumpulin tugasnya itu mulai besok, hari Kamis besok. Habis itu, hari Jumat, 10 AP2. Hari Sabtu, itu 10 AP3. Hari Minggu, 10 AP4. Hari Senin, 10 AP5. Hari Selasa, 10 AP6. Hari Rabu, 10 AP7. Hari Kamis lagi, 10 AP8. Kemudian hari Jumat, itu 10 AP9. Dan hari Sabtu, 10 AP10. Udah ngerti hari pengumpulan tugasnya ini? Dan dikumpulkan per kelas. Per kelas. Kalian boleh ngumpulin dari jam. Jamnya Sensei tentukan. Ya, ke semua AP itu kalian ngumpulin dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Silahkan langsung chatting ke WA Sensei.
jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Udah mengerti? Lewat dari itu tidak. Jadi mungkin sensei read, tapi sensei tidak nilai. Paham? Paham ya? Dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Mungkin saja sensei read, tapi read-nya sensei itu tidak sensei nilai. Kalau lewat jamnya. Jadi untuk semester 2 lebih ini lagi. Karena kemarin banyak banget tugas yang kececer dan banyak banget yang enggak ngumpulin tugas. Udah mengerti? Terus tugasnya dibuat dalam bentuk apa sensei? Silahkan seperti kemarin rubah dalam bentuk PDF. Bisa dipahami? Bisa? Anggukkan kepalanya kalau bisa. Oke. Jadi sensei ulang untuk tugas. Silahkan buat percakapan. Percakapannya itu untuk 2 orang. Ya, ingat ketika mengumpulkan tugas, isi nama, nomor absen. Jangan cuma nama aja. Nama, nomor absen, dan kelas. Itu penting. Karena banyak nama yang sama. Sudah? Oke. Kalau sudah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan chatting sensei lewat WA. Jadi, jangan chattingnya itu menanyakan hal yang sama. Kebanyakan kalian chatting menanyakan hal yang sama yang sudah ditanyakan lagi. Jadi mending kalian koordinasi di grup dulu, kemudian ketua kelasnya suruh nanya ke sensei. Begitu ya, ketua kelasnya tanya ini. Tapi kalian kan punya grup kelas masing-masing. Jadi nanti koordinasi di grup itu dulu ya. Bisa dimengerti? Bisa? Oke, kalau bisa. Waktunya juga sudah habis, sudah lewat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang hari. Tugas kalian membuat percakapan mengenai kegiatan dan nama hari, dan teknik pengumpulannya juga sudah saya jelaskan tadi. Sudah? Ya, untuk lebih jelas silahkan chatting ke nomor WA sensei pribadi. Oke, kalau sampai di sini tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Ja, koremade susumo ga nakattara owarimashou. Kita akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.